Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Faramita. Di sini saya akan menjawab 16 pertanyaan soal UAS. Dalam bisnis dimsum, penawaran utamanya yaitu variasi menu dimsum yang lezat dan berkualitas tinggi, kreativitas dalam menyajikan hidangan, harga yang bersaing, dan promosi yang efektif dapat menjadi daya tarik tambahan untuk menarik pelanggan. Proses pemilihan dimsum melibatkan beberapa proses, yaitu analisis pasar. Langkah pertama yang krusial, memastikan untuk memahami apakah ada permintaan yang cukup untuk dimsum di daerah kampus Umaha dan sekitarnya. Lalu memperhatikan tren kuliner lokal dan preferensi konsumen yang diminati mahasiswa. Selanjutnya, merencanakan strategi pemasaran yang efektif dengan cara mempromosikan produk, baik melalui media sosial, kerjasama, dan pemasaran secara langsung ke dalam pasar market. Lalu memperhitungkan harga jual yang mampu bersaing dan cocok untuk kantong mahasiswa. Yang menjadi target pasar bisnis dimsum di Umaha dapat mencangkup mahasiswa, dosen, dan staf administrasi yang mencari opsi makanan cepat saji dan praktis. Mahasiswa seringkali mencari makanan yang ekonomis dan cepat disajikan, sementara dosen dan staf mungkin mencari variasi kuliner yang dapat diakses dengan mudah di sekitar lingkungan kampus. Yang menjadi kompetitor bisnis di Umaha dapat mencakup warung makan, restoran lokal terdekat yang menyajikan hidangan serupa. Kompetisi tidak hanya pada bisnis dimsum langsung, tetapi juga melibatkan pilihan makanan cepat saji lainnya di sekitar kampus. Pertama, dengan cara memperkenalkan dimsum dengan mempresentasikan produk melalui pembagian sampel gratis pada konsumen potensial yang mungkin akan meningkatkan minat dan keinginan untuk mencoba dimsum agar membeli lebih banyak. Kedua, membuat promosi melalui media sosial seperti membuat konten yang dapat dilihat berbagai kalangan serta dapat mengetahui konsistensi pemasaran dimsum pada pelanggan. Hal tersebut berperan penting untuk mempertahankan kualitas produk dan pelanggan pada dimsum. Karena dari media sosial, pelanggan dapat mengetahui ciri khas serta apa saja motivasi terbaru pada produk dimsum ini sehingga memunculkan rasa ingin tahu dan memutuskan untuk membeli dimsum tersebut. Jumlah pelanggan yang dimiliki saat ini sekitar kurang lebih 30 pelanggan seperti mahasiswa dan juga termasuk staf yang ada di kampus yang telah melakukan repeat order sebanyak kurang lebih 20 pelanggan. Hal tersebut karena produsen melakukan pemasaran dengan konsisten dan membuat para konsumen tertarik akan promo yang berlaku dan varian menu terbaru. Digital marketing memainkan peran penting dalam meningkatkan visibilitas dan meningkatkan penjualan bisnis dimsum. Kampanye digital meningkatkan kesadaran merek, menargetkan audiens yang tepat melalui iklan online, dan memperluas jangkauan pelanggan potensial. Media sosial juga menjadi platform efektif untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membagikan konten yang menarik. Pada saat melakukan promosi melalui membagikan sampel dimsum, di situ langsung banyak yang tertarik untuk membeli dimsum. Sekitar ada 50 konsumen yang diperoleh. Menurut saya, pemasaran yang efektif pada bisnis dimsum ini adalah ketika melakukan pembagian sampel, karena dari pembagian sampel gratis tersebut, kita dapat mengetahui, menganalisis, serta mengevaluasi apa yang kurang, apa yang lebih, dan apa yang perlu ditambahkan sehingga kita bisa tahu produk dimsum ini layak diterima atau tidak. Pada tahap awal proses negosiasi dalam bisnis dimsum mungkin melibatkan beberapa aspek. Salah satunya seperti promosi awal, membicarakan opsi promosi awal
atau kerjasama dengan mahasiswa atau organisasi kampus untuk meningkatkan kesadaran minat beli terhadap bisnis dimsum. Dengan meningkatkan minat beli konsumen, kami menghadirkan diskon menarik sebelum tenggat waktu. Adanya diskon tersebut merupakan sebuah peluang saat memulai bisnis dimsum. Dalam pengelolaan keuangan usaha dimsum, prinsip-prinsip efektif dan efisien melibatkan menentukan harga jual yang menguntungkan dengan memperhitungkan biaya produksi, margin keuntungan yang wajar, dan daya saing di pasar. Lalu, menggunakan sistem POS untuk mencatat transaksi penjualan dan memonitor investasi secara real time, memudahkan pengelolaan keuangan dan persediaan. Beberapa resiko yang mungkin dihadapi oleh bisnis dimsum serta cara mengatasinya, yaitu yang pertama, fluktuasi bahan baku. Harga dan ketersediaan bahan baku seperti daging dan tepung dapat berfluktuasi. Mengamati pasar, menjalin hubungan baik dengan pemasok, dan memiliki cadangan stok dapat membantu mengelola resiko ini. Lalu yang kedua, persaingan tinggi. Lingkungan usaha mungkin memiliki persaingan yang ketat, membangun identitas merek yang kuat, menyediakan variasi menu yang menarik, dan memberikan pelayanan pelanggan yang unggul dapat membantu memenangkan persaingan. Lalu yang ketiga, perubahan selera konsumen. Selera konsumen dapat berubah seiring waktu, mengikuti tren makanan, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan selalu berinovasi dalam menu dapat membantu menjaga daya tarik bisnis. Struktur organisasi bisnis dimsum di usaha dapat memiliki beberapa posisi yang mencakup A. Divisi SDM. Tugasnya bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan anggota divisi dan pengambilan keputusan strategis untuk bisnis dimsum. Lalu ada divisi keuangan, menangani administrasi keuangan, pencatatan transaksi, perencanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Lalu ada divisi pemasaran, tugasnya mengelola strategi pemasaran termasuk kampanye iklan, promosi di media sosial, dan kerjasama dengan mahasiswa atau organisasi kampus. Lalu yang terakhir ada divisi operasional, tugasnya mengelola aspek harian operasional termasuk persediaan, bahan baku, dan pelayanan pelanggan serta pembuatan dimsum. Bekerja sama dengan bagian lain untuk memastikan efisiensi operasional. Saat ini, bisnis dimsum tetap buka dan tetap melayani aktivitas pembelian jika ada yang order. Namun, untuk saat ini, bisnis dimsum sedang berada di fase take a short break atau bisa juga disebut istirahat sejenak karena ada ujian akhir semester. Prospek bisnis dimsum saat ini mencakup proyeksi pendapatan sebesar kurang lebih Rp500.000. Pertumbuhan pasar. Saat ini banyak kalangan remaja yang menarik akan makanan cepat saji termasuk bisnis dimsum ini pada Universitas Ma'arif Hasyim Latif. Tidak seberapa banyak, tapi mereka termasuk salah satu pelanggan yang tetap ingin membeli. Lalu potensi keuntungan. Keuntungan yang diperoleh sangat memuaskan dan bisa dikatakan berhasil karena penjualan yang terus-menerus berjalan walaupun perlahan tapi pasti. Bisnis dimsum ini diharapkan dapat terus berkembang dan memperluas pangsa pasar. Keinginan saya di masa depan terkait bisnis ini melibatkan ekspansi lokasi, membuka cabang atau outlet tambahan di lokasi yang strategis untuk mencapai lebih banyak pelanggan dan meningkatkan visibilitas merek. Lalu, yang kedua, inovasi menu. Terus mengembangkan dan menginovasi menu dimsum untuk menjaga daya tarik pelanggan dan mengakomodasi tren kuliner yang berkembang. Lalu keinginan saya selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas, memastikan kualitas produk lebih tinggi dan memenuhi standar kepuasan pelanggan, mengedepankan bahan baku teknologi dan teknik memasak yang baik. Selanjutnya, penggunaan teknologi.
Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti sistem pemesanan online atau aplikasi loyalitas pelanggan untuk menilai kualitas dari dimsum. Itulah jawaban dari saya terkait pertanyaan yang diberikan oleh Bapak. Dari saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.